Ya pemirsa, seorang pria yang diduga ini mencabuli anak tirinya yang masih di bawah umur ditangkap oleh pihak kepolisian di wilayah Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Mansur alias Ancu yang bekerja sebagai buruh bangunan ditangkap setelah dilaporkan oleh ibu korban atau istrinya sendiri telah berbuat asusila terhadap anak tirinya masih berumur 12 tahun dan baru datang dari Kalimantan. Ya, saat ditangkap pelaku sedang duduk santai di teras rumahnya dan kemudian digelandang ke Mapores Wajo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, kita akan mendiskusikan hal ini bersama dengan Kapolres Wajo, AKBP Muhammad Islam Amrullah. Selamat pagi, Pak Kapolres. Ya, selamat pagi, Mbak. Ya, Pak Kapolres, kita ingin tahu informasi terbaru mengenai berita adanya seorang ayah yang juga tega untuk kemudian melakukan pemerkosaan terhadap anak tirinya sendiri. Ya, benar sekali. Jadi setelah dilaporkan oleh ibu tirinya atau dari R, maka kami Polres Wajo kemarin malam menangkap tersangka, yaitu M, yang merupakan bapak tiri dari korban sendiri. Ya, ditangkap tadi malam ya. Terus keterangan si pelaku ini apa, Pak? Mengakui semua perbuatannya? Tersangka mengakui semua perbuatannya, namun hanya 2 kali, sementara korban dengan saksi pelapor yaitu ibunya melapor 3 kali dilakukan oleh bapak tirinya. Itu dalam runtun atau dalam kurun waktu berapa lama, Pak, 3 kali perbuatan asusila itu? Kejadian awal itu di akhir Agustus, yaitu pada saat korban tidak berselang lama dipanggil oleh ibunya yang sedang mengandung 2, kurang lebih 8 bulan, dari rumah neneknya. Dari rumah neneknya kurang lebih 10 kilo dari rumah orang tuanya. Itu kejadian pertama. Nah, sudah 3 kali, ya? Iya. Bagaimana, Pak? Korban lupa tanggal kejadian pertama, namun itu dilakukan pukul 20.30 WITA di kamar korban. Oke. Nah, ini kan sudah 3 kali, Pak, kejadian ini terjadi kan begitu. Apakah ketika kejadian pertama kali terjadi ini sempat sang ibu ini melaporkan atau seperti apa, Pak? Atau baru ketahuan ini yang ketiga kalinya? Kejadian 3 kali ini, dan itu pun setelah ibunya curiga perilaku si anak dan suaminya, sehingga ibunya mendesak terhadap korban apa sebenarnya yang terjadi. Oke. Oh, jadi awalnya korban tidak memberitahukan mengenai hal ini begitu ya, Pak? Benar. Oh, alasannya? Menurut keterangan korban karena dia diancam, kemudian dan diiming-imingi sesuatu, apapun keinginannya akan dipenuhi. Kemudian ancamannya adalah kalau kamu melaporkan, maka ibumu akan mati. Oke. Nah, mereka ini tinggal serumah, Pak? Benar. Sebelumnya korban tinggal bersama neneknya. Karena ibunya ini mengandung 2, umur 8 bulan, kerepotan untuk mengurusi suami dan kakak tirinya juga, sehingga dipanggillah korban ini ke rumah untuk tinggal bersama. Oke. Nah, apa namanya, Pak, dalam kurun waktu sejak Agustus sampai sekarang di lingkungan rumahnya tidak ada yang mencurigai, Pak. Artinya tidak terawasi mungkin, Pak? Benar, memang di komplek perumahan, namun karena masing-masing punya pekerjaan, kemudian tidak ada gelagat yang mencurigakan, kemudian kebanyakan orang main game online sehingga tidak fokus. Memang sepertinya lucu, tetapi pada saat kejadian kedua, justru mereka ada di saksi-saksi ini ada di rumah, yaitu kakak tirinya sedang main game online, kemudian sedang berada di kamar. Oke, tapi tidak diketahui oleh pemilik rumah dan juga orang-orang yang berada di rumah begitu ya, Pak?
Pak Kapolres? Iya, Iya, Pak Kapolres sebetulnya apa sih Pak yang melatar belakangi kenapa seorang ayah ini, ayah tiri ya, kemudian tega melakukan hal ini Pak? kalau melihat dari hasil pemeriksaan, ini sebenarnya diawali dari permasalahan ekonomi. Oke. Tersangka ini pekerjaannya hanya tukang batu yang kerjaannya serabut dan tidak tetap penghasilannya. Hmm. Kemudian ada juga pertengkaran di dalam rumah tangga. Oke. Kemudian kami dalami lagi permasalahan dari sisi tersangka, apakah benar hanya demikian atau ada hal lain. Kami mendapatkan hal baru bahwa ada di HP korban akibat bermedsos yang kurang terkendali sehingga dimanfaatkan oleh tersangka untuk melakukan hal-hal demikian. Nah, sebelumnya si tersangka ini punya catatan kriminal nggak Pak? Sebelumnya tidak punya catatan kriminal. Setelah kami cek, tidak ada pernah melakukan pidana di wilayah hukum Polres Wajo. Oke, kegiatan bermedsos yang tidak terkendali ini seperti apa Pak? Kegiatan memang yang dilakukan oleh pelaku? Dari penelusuran dan sebagainya untuk kesesuaian pada saat pemeriksaan tersangka didapati ya ada chat-chat yang khusus, kemudian ada gambar-gambar yang lebih menjurus seperti itu. Oke. Nah, sekarang kondisi korban gimana Pak dan di mana? Kondisi korban trauma dan ketakutan karena kita sangat memaklumi dan kita juga prihatin korban masih sekolah SD, kemudian sudah mendapatkan ancaman, penekanan yang luar biasa dalam hidupnya, kemudian berurusan dengan polisi, sehingga sekarang yang bersangkutan tinggal dengan ibunya. Sudah kami ajukan untuk konseling dan pendampingan. Oke, berarti sudah ada yang mengawal, mendampingi untuk pemulihan trauma ini Pak ya? Iya, Meskipun di rumahnya sendiri. Ya Pak? Halo Pak? Iya, halo. Oh iya, berarti sudah ada yang mendampingi di rumahnya sendiri ya Pak ya? Benar, sudah ada. Oke. Pak, terakhir untuk ancaman hukuman terhadap pelaku Pak? Untuk ancaman kita sangkakan dengan pasal 81 ayat 2 dan ayat 3. Kemudian pasal subsidiarnya pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancamannya 15 tahun atau paling sedikit 3 tahun dengan denda Rp300 juta. Baik. Terima kasih Pak Kapolres atas informasi dan juga perkembangan penyelidikan mengenai kasus ini. Kita juga turut prihatin ya atas kejadian yang menimpa salah seorang anak di bawah umur. Nah, ini